Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada anggapan bahwasannya kita kaum muslimin yang mengikuti al-Imam Syafi'i atau madhab al-Imam Syafi'i itu dianggap kadang tidak konsisten, katanya dengan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Ini sebenarnya hal yang lucu sekali, yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimana kemudian tuduhan itu dialamatkan kepada kaum muslimin, kepada para ulama asy-Syafi'iyah terhadap imamnya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana bahwasanya madhab Syafi'i, Imam Syafi'i merupakan salah satu madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah dari madhab yang lainnya, yang tiga, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Jadi kadang mereka ini lucu, orang-orang yang suka menuduh ini sangat lucu sekali. Mereka kadang ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, itu mereka buru-buru menuduh kita bahwasanya kita tidak boleh mengikuti Imam Syafi'i, karena mengikuti Imam Syafi'i itu manusia biasa yang bisa salah bisa benar, katanya begitu. Jadi jangan fanatik butalah sama Imam Syafi'i, ya. Mengikuti dalil, katanya, mengikuti itu Quran dan hadis, jangan mengikuti Imam Syafi'i. Nah, mereka mengatakan seperti ini. Dikiranya Imam Syafi'i itu kalau berpendapat, kalau berfatwa, beristihad tidak berdasarkan dalil. Ya, ini tuduhan serius, ya, tuduhan kepada para alim ulama, kepada ahli istihad sekelas Imam Syafi'i. Kalau seperti itu, ya, ini di satu sisi. Ini kapan terjadi mereka melarang kita mengikuti Imam Syafi'i? Saat pendapat Imam Syafi'i yang kita ikuti itu ternyata berbeda pendapat dengan mereka ini. Mereka akan buru-buru mengucapkan statement seperti itu. Jangan fanatik kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa salah dan seterusnya. Tapi nanti di lain kesempatan, ketika kita tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam satu permasalahan atau beberapa masalah, itu mereka juga menyalahkan kita. Bagaimana? Mereka mengatakan bahwasanya, oh, kamu itu mengikuti madhab Syafi'i tapi tidak konsisten, ya. Tidak konsisten. Imam Syafi'i bilang A, kamu kok ternyata mengikuti pendapat B, pendapat imam lain. Katanya bermadhab Syafi'i, katanya mengikuti madhab Syafi'i, kok ini tidak sejalan atau tidak sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i, ya. Jadi mereka ini akan terus menyalahkan kaum muslimin, kita sekalian, ya. Mau mengikuti Imam Syafi'i salah, mau tidak mengikuti Imam Syafi'i juga salah. Padahal seharusnya kalau kita terkadang dalam beberapa masalah, ya tidak banyak, dalam beberapa masalah itu tidak mengikuti Imam Syafi'i, seharusnya benar, seharusnya menurut yang pertama tadi. Mereka kan melarang taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bisa salah. Seharusnya yang kedua itu harus dibenarkan. Ketika kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, harusnya mereka membenarkan ini, kan, ya, dengan kaidah mereka sendiri. Tapi disalahkan pula ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, kita mencoba konsisten dengan Imam Syafi'i, mengikuti pendapat Imam Syafi'i, juga disalahkan, ya, disalahkan. Yang harusnya konsisten harusnya benar, karena mereka menuntut konsensitas kita. Mereka menuntut kita itu konsisten mengikuti Imam Syafi'i, tapi ketika kita konsisten, mereka salahkan juga. Ini buruknya cara pandang mereka dan jahatnya mereka kepada kaum muslimin. Jadi intinya apa? Intinya itu sudah saya tegaskan berkali-kali, bukan tentang mengikuti Imam Syafi'i, bukan tentang tidak mengikuti Imam Syafi'i, tapi masalahnya itu adalah satu saja, itu tentang mengikuti mereka. Supaya kita benar terus, tidak salah, tidak pernah dituduh aneh-aneh, harus mengikuti pendapat mereka. Karena mereka itu sesuai klaim mereka, ya, secara tidak langsung mereka mengklaim bahwa mereka itu tidak pernah salah. Pendapat mereka itu pasti benar terus, ya, kebenaran mutlaknya. Mereka itu juga orang yang paling, katanya, kata pengakuan mereka itu orang yang paling mengikuti manhaj salaf, mengikuti dalil dari Al-Quran dan hadis, ya, merepresentasi sebagai representasi daripada Islam dan Sunnah, begitu. Jadi masalahnya hanya itu. Ya, kalau kita ini mengikuti mereka akan benar terus,
Tapi ketika kita tidak mengikuti mereka, maka akan salah terus dimanapun posisi kita, mau mengikuti Imam Syafi'i atau tidak mengikuti Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Seharusnya, ini nasihat untuk mereka ya, seharusnya kelompok ini yang suka menyalah-nyalahkan ini, ya, orang-orang yang mabuk manhaj salaf ini ya, mabuk agama ini, si paling benar yang selalu mereaksi untuk menyalahkan kaum muslimin. Saya nasihatkan kepada Anda ya, untuk memahami agama ini dengan ilmu, dengan benar. Ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, perhatikan, dengarkan ini ya, si kelompok si paling benar ini. Ketika kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, artinya Imam Syafi'i itu beristihad, merumuskan masalah, menyimpulkan satu hukum agama itu berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil dari Al-Quran wal Hadith wal Ijma' wal Qiyas ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan beliau punya kapasitas untuk itu karena beliau adalah mujtahid, bahkan mujtahid mutlak. Jadi kita mengikuti beliau sudah benar, karena kita diperintahkan untuk ittiba kepada dalil, untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Lah sementara kita tidak punya kemampuan langsung kepada dalil, untuk mengakses dalil, maka kita melewati jembatan tangga para ulama seperti Imam Syafi'i, di mana Allah juga menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita tidak tahu, itu mengikuti ulama, bertanya kepada ulama. Itu ketika kita mengikuti Imam Syafi'i. Perkara Anda tidak sepakat, silahkan saja, tapi menuduh Imam Syafi'i tidak berdasarkan dalil dalam merumuskan hukum-hukum syar'i, dalam melakukan ijtihad, itu tuduhan serius yang telah merendahkan para ulama, dan itu akan menjadi bumerang bagi Anda dalam kehidupan dunia dan akhirat, karena Anda telah melecehkan ulama yang merupakan kekasih Allah, waliullah, dan merupakan pewaris para nabi ya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu, siapa yang memusuhi waliku, maka dia akan aku umumkan perang kepadanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ya. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau Anda menuduh seperti itu, Anda telah menuduh pewaris para nabi. Nabi itu salah dalam mewariskan ilmu kepada para ulama. Ini tuduhan serius yang sangat keji, yang nanti akan Anda bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita nanti suatu saat ada beberapa masalah yang kita berbeda atau tidak mengikuti Imam Syafi'i, itu bukan berarti kita tidak konsisten, karena mengikuti Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i itu tidak harus 100% pendapat Imam Syafi'i kita ambil secara mutlak, tidak. Jadi dalam beberapa masalah kita berbeda dengan Imam Syafi'i tidak mengeluarkan label kita sebagai pengikut madzhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi itu punya tarjihat, punya ikhtiarat, pendapat-pendapat pilihan beliau pribadi yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Dan itu tidak kemudian mengeluarkan Imam Nawawi dari ulama Syafi'iyah, ulama madhab Syafi'i. Itu biasa terjadi. Jadi intiqalul madhab itu biasa. Perpindahan madhab dalam satu kasus tertentu, dalam masalah tertentu, itu boleh-boleh saja. Nggak ada larangan 100%. Bermadhab itu harus 100% ikut pendapat imam madhabnya, nggak harus. Ya, Imam Nawawi itu mencontohkan punya ikhtiarat. Dan ulama-ulama yang lain juga begitu, seperti Imam Ar-Ruyani itu juga punya pendapat-pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Dan kita juga boleh dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam masalah tertentu yang menuntut kita untuk intiqalul madhab, untuk berpindah madhab, itu juga boleh. Ya, misalkan kita tawaf di Ka'bah dalam ibadah haji atau umrah, kesulitan kalau nanti menyentuh perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu, maka kita ikut intikal kepada madhab Malik ibnu Anas Malikiyah,
saat kita tawaf untuk mengurangi kesusahan atau kesulitan yang terjadi, di mana Imam Malik bin Anas atau Malikiyah berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu selama tidak ada syahwat. Itu contoh saja. Jadi saya nasihatkan kepada orang-orang ini ya, kepada si paling benar ya, si paling benar, si paling mabuk agama dan manhaj, yang hobi menyalahkan, mereaksi selalu menyalahkan kepada kaum muslimin, untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan membenahi diri. Membenahi diri, muhasabah, bukan terus melanjutkan kebodohannya, bukan terus melanjutkan perilakunya yang hulu, perilakunya ekstrem dalam beragama, yang harus selalu menang, harus selalu benar, harus selalu tidak pernah salah, dan selalu menyalahkan kaum muslimin, untuk segera introspeksi diri. Karena pencerahan-pencerahan seperti ini tidak ada niatan apapun kecuali menyampaikan ilmu, kecuali menyampaikan apa yang harus kita sampaikan sebagai bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan kita berusaha untuk menyayangi kalian semua juga, walaupun kita sudah Anda tuduh demikian rupa, yang tentunya tuduhan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.